Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Ya, sama-sama. Oke, tadi kan sudah presentasi ya, karena kita terhalang sama istirahat. Jadi Bapak mau menerangkan apa yang telah dipresentasikan oleh kalian, kelompok kalian ini. Sebelumnya, Madina bisa bikin doa? Bisa Pak. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai datang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madina. Oke, ini ada mobilitas penduduk dan tenaga kerja di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, di mana mobilitas penduduk itu dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas penduduk lokal dan mobilitas penduduk internasional. Dan ini yang pertama Bapak mau menjelaskan mobilitas non permanen atau tidak tetap. Di mana di sini itu tidak melulu kalau ini bisa lokal ataupun internasional. Di mana mobilitas non permanen adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan maksudnya itu tidak menetap ataupun tinggal di tujuan yang dimaksud. Gitu. Hal ini sesuai dengan paradigma geografis yang didasarkan oleh konsep ruang dan konsep waktu. Nah, di sini ada jenis-jenis mobilitas penduduk non permanen, yaitu yang pertama ada sirkulasi harian, yang kedua ada sirkulasi mingguan ataupun bulanan, dan yang ketiga ada sirkulasi musiman. Nah, di sini Bapak ingin nanya, di sini kan belum ada contoh nih sirkulasi harian atau pemutar, ada yang bisa tahu nggak? Saya Pak. Oke, Bang silakan. Saya mau coba sirkulasi harian itu di mana orang yang bekerja di kota pada dasarnya mereka cuma tinggal di daerah pinggiran kota yang berangkatnya dari pagi lalu pas malam tuh langsung pulang dan seperti itu setiap harinya. Oke, betul banget nih, Iqbal. Sirkulasi harian itu contohnya adalah di mana orang yang bekerja di pusat kota terus kemudian kalau sore atau malamnya itu langsung pulang. Itu berkelanjutan setiap harinya. Kemudian ada sirkulasi mingguan atau bulanan. Ada yang bisa contoh? Saya Pak. Oke, silakan Anita. Ya, kalau sirkulasi mingguan atau bulanan itu biasanya pekerja hanya berada di perantauan hari aktif kerja Pak. Kalau misalnya weekend mereka balik ke kota asalnya. Biasanya mereka asalnya nggak di pinggiran kotanya tapi agak jauh. Oke. Mungkin Bapak contohin juga ada suatu orang tinggalnya di Kota Tegal ataupun Semarang gitu, terus setiap Sabtu Minggu ataupun setiap bulannya selalu pulang ke rumahnya gitu untuk bertemu dengan keluarga. Terus ada sirkulasi musiman di mana orang-orang yang datang dari desa itu ke kota untuk bekerja harian gitu. Contohnya ketika orang di desa sedang masa tanamnya, terus dia ke kota untuk bekerja buruh, kemudian kembali lagi ketika masa panen. Oke, di sini ada perpindahan penduduk internasional. Apa yang sudah diketahui kalian dari presentasi kelompok sebelumnya, ada imigrasi di mana penduduk yang masuk ke negara kita. Kemudian emigrasi, perpindahan penduduk dari negara kita ke negara lainnya untuk menetap ataupun bekerja. Terus ada remigrasi, kembalinya penduduk dari suatu negara ke negaranya. Oke, di sini ada perpindahan penduduk lokal, di mana ada transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Terus ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Terus ada ruralisasi, kembalinya penduduk menuju ke desa asalnya. Di sini juga ada satu lagi perpindahan penduduk lokal, yaitu ada bedol desa, di mana bedol desa ini membawa satu kampung pindah ke suatu wilayah yang lainnya dengan kapasitas desa tersebut masih sedikit gitu. Jadi bisa dikatakan transmigrasi tapi membawa satu desanya. Kemudian ada tempat transmigrasi di sini, Bapak ngasih contoh di daerah Papua Barat. Nah, di sini ada yang tahu nggak tempat transmigrasi itu di mana?
Ini belum pada tahu ya, buat tugas saja lah ya. Siapa tahu kan ini kan Jakarta semakin hari semakin padat penduduknya. Terus kalian juga butuh tempat untuk transmigrasi apabila terjadi apa-apa. Nah, kemudian di sini ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang di Indonesia dikategorikan dari usia 15 sampai 64 tahun. Itu yang produktifnya. Sementara yang kita ketahui dari Amerika, India itu memiliki karakteristik berbeda. Sementara di dunia itu menetapkan sama hal yang ada di Indonesia 15 sampai 64 tahun. Di sini di Indonesia sendiri memiliki susunannya, yaitu 0 sampai 15 masih dikategorikan sebagai pelajar, di mana dia itu tidak wajib untuk bekerja. Kemudian usia 15 sampai 64 adalah usia produktif, di mana mereka bisa dikategorikan sebagai angkatan kerja. Terus ada yang non produktif di atas 64 tahun karena sudah rentan dalam penyakit ataupun psikisnya. Oke, di sini ada angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kalau ditanya, Pak, kenapa sih sedang mencari pekerjaan dikategorikan sebagai angkatan kerja? Karena usianya 15 sampai 64 tahun seperti yang telah dikategorikan di dunia itu. Jadi di sini bisa dikategorikan angkatan kerja. Sementara itu, yang usia 0 sampai 15 ataupun yang masih duduk di bangku sekolah itu bukan angkatan kerja, sama halnya dengan bayi ataupun orang yang sudah lansia. Nah, kemudian ada pengangguran. Pengangguran ini dibagi menjadi 5, yaitu pengangguran psikis, yaitu di mana ada terjadi perubahan ekonomi yang secara signifikan. Kemudian ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan ekonomi yang waktu lama. Contohnya nih, misalkan Indonesia yang aslinya negara agraris, kemudian beralih ke iptek gitu ya, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada pengangguran musiman, di mana jenis pengangguran musiman ini berhubungan dengan ekonomi jarak pendek, misalnya di sektor pertanian. Contoh dari petani misalkan menganggur karena mereka itu masih menunggu waktu untuk musim tanam. Kemudian ada pengangguran friksional. Jenis pengangguran yang terjadi karena seorang belum bekerja. Itu jadi yang bisa dikategorikan sebagai sedang mencari pekerjaan ini sebagai pengangguran friksional, tapi dia masuk ke angkatan kerja. Kemudian ada pengangguran berdasarkan waktu. Nah, di sini ada 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran setengah, dan pengangguran terselubung. Ada yang ingin memaparkan satu-satu? Pengangguran terbuka, setengah, terselubung. Pak, Oke, silakan. saya mau ini sih berpendapat pengangguran terselubung. Jadi pengangguran terselubung itu setahu saya orang yang nggak bekerja atau bekerja tapi di luar bidang minat dan bakatnya dia, Pak. Ya kayak misalnya contohnya sarjana geografi terus kerjanya jadi satpam. Oh, bagus. Contohnya cukup bagus ya pengangguran terselubung. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi tentang pengangguran berdasarkan waktu? Saya, Pak. Oke, silakan Adi. Saya ingin menjawab yang pengangguran setengah menganggur. Kalau menurut saya itu contoh dari pengangguran setengah menganggur itu adalah kuli bangunan, Pak. Karena dia kan pekerjaannya bikin bangunan atau bikin rumah ya. Kalau misalnya mereka udah selesai bikin rumah itu, biasanya mereka akan menganggur dulu sebelum mereka dapat proyekan yang baru lagi. Oke, betul sekali ya. Di sini sudah jelas ya, pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja ataupun masih mencari lapangan pekerjaan. Itu udah jelas banget sih di sini pengangguran terbuka. Nah, pengangguran setengah, betul apa yang dikatakan oleh Adib, yaitu menganggur terjadi karena tenaga kerjanya diukur sama jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Adib yaitu mengenai buruh kuli bangunan ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian ada pengangguran terselubung. Apa yang dikatakan Aziz yaitu pengangguran terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat kerja sehingga menyimpang gitu. Produktivitasnya dan penghasilannya juga tidak sesuai sama keahliannya. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari kelompok yang sebelumnya yang belum dijawab. Apa itu? Yang nanya Nadifa, Pak. Oh, Nadifa, silakan Nadifa. Ya,
pertanyaan saya, apa manfaat dari adanya perpindahan penduduk internasional? Karena seperti yang kita ketahui, pasti banyak plus dan minusnya, terutama masuknya penduduk di Indonesia dengan niat tertentu. Dan bagaimana cara kita untuk menangkal dari sisi negatifnya? Oke, sikap positifnya itu kalau Bapak ambil adalah kita bisa belajar tentang apa yang menjadi budaya ataupun bahasa mereka. Juga kita mendapatkan tenaga-tenaga ahli yang kita tidak dapatkan dari negara kita sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal-hal negatifnya? Mungkin bisa seperti memperkuat identitas budaya, terus habis itu juga memperkuat dari hasil didikan kita, yaitu menjadi sarjana yang kemudian tidak ada lagi pengangguran gitu. Kemudian juga membuka luas angkatan kerja ataupun pembukaan lowongan kepada khususnya warga lokal gitu dengan kemampuan yang diharapkan. Oleh karena itu kan tenaga asing yang datang ke Indonesia ini tidak semena-mena gitu buat bekerja di sini. Oke, cukup. Apakah cukup, Nadifa? Oke, mungkin penjelasan Bapak kalau misalkan kurang begitu cukup bisa dicari lagi oleh teman-teman. Karena Bapak berharap sih pembelajaran kita tidak berpaku sama dari guru yang mengajarkan, akan tetapi kalian sendiri yang mencari pengetahuan kemudian yang sharing-sharing kepada Bapak gitu. Ingat kan, materi ini nggak ada nilai ulangan, jadi gitu gampangnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin cukup. Dan ini mungkin buat presentasi minggu depan adalah kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ada yang ditanyakan tentang ini? Oke, mungkin dapat cukupkan. Habis ini pelajaran matematika ya? Sejarah, Pak. Sejarah. Oh ya sejarah. Habis itu fisika. Bapak stay di sini aja, Pak. Nggak boleh. Saya nggak suka guru sejarahnya, Pak. Oh gitu. Apalagi nggak suka lagu bapak sih. Kenapa? Kan nggak ada ulangan kita materi ini. Gitu. Iya pak, udah. Cukup itu pak. Cukup nih. Nggak, stay nih kata Viva. Saya aja, Pak. Bapak masih seru, Pak. Udah lu berdua aja sama dia. Ya udah ya, mungkin kalau misalkan Bapak ada waktu lain bisa masuk di sini. Terus kalau misalkan ada yang ingin bertanya ataupun tentang geografi bisa tanyakan langsung ke kantor ya. Mungkin Bapak cukupkan karena bentar lagi pelajaran sejarah ya, kata Abdul juga gitu. Mungkin Bapak cukupkan. Kalau misalkan Bapak ada salah-salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Di luar paling